dapat beramal, ya, dan senantiasa meningkatkan amal ibadah kita. Nasabah narkodisen ni, ya, itu kalau seandainya mitemu pak, orang kemudian akan santai di dalam beramal, ya. Dan kalau orang semua sudah mengetahui bahwa sudah dekat, maka semua orang akan beramal. Jadi ujiannya ketika Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ataukah tidak memberitahukan urusan kapan hari kiamat itu terjadi. Makanya nerampai, ya, dalam surah Al-Ahzab ayat 63, yas'alukan nasu, ya, tawe subhan saat kiamat itu sudah dekat. Hari kiamat itu terjadi, maka daki Allah Ta'ala misal ini kia 59 raiba fiha, lakinna aktsaran nasi la yu'minun. Tidak ya, hari terakhir kita dengarkan kedaya, mungkin kita mendengarkan, membaca, mungkin besok kemudian ini terjadi. Informasi dari Al-Quran, ya, coba matape, maka buahnya senantiasa muncul rasa takut. Ibadah meningkatkan saja sengadina. Jika seandainya kita bisa menanamkan kepada seseorang, muncul ya kumagalo ni batina mapasewa ada malaikat, ya, imannya kepada kitab-kitab, imannya kepada Rasul, imannya kepada hari akhir, imannya kepada, ya, takdir baik, takdir buruk, ya. Narik kumagalo ni batina matape, ya, kepada rukun-rukun iman ini, maka insyaallah akan menjadi, ya, yang seperti idealnya, yang seperti diterangkan dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, bikoge berarti tak metepe kepada hari akhir, yaitu beriman adanya kebangkitan. Jangan sampai orang maka daya kematian dia enggak agas selesai. Tidak, masih ada hari kebangkitan. Bahwasanya kita akan dibangkitkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 56, ya, tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Ya, tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum. Kemudian kami akan bangkitkan kalian setelah kalian meninggal, setelah kalian mati, agar kiranya kalian bersyukur, ya. Jadi dan sangat mudah mereka mau saja dibangkitkan, ya, menciptakan dari tidak ada. Allah Subhanahu wa taala mampu, apalagi kalau hanya membangkitkan, ya, walaupun tulang belulangnya, ya, ini sudah terpisah-pisah, itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis yang sahih, ya, tentang seseorang yang hidupnya kaya raya penuh dengan maksiat, kemudian menjelang wafatnya dia berwasiat kepada anaknya, "Reko mate kak matu tunu kak."
nampuk kah? Ya, sudah dibakar kemudian ditumbuk sampai halus, kemudian ya dzarruni, ya sebarkan saya ketika angin bertiup kencang, kemudian ya tebarkan saya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian mengatakan kepada bumi, ijma'i ma fik, ya minhu, kumpulkan apa yang ada padamu darinya tentang orang ini. Tiba-tiba orang itu langsung berdiri, ya, padahal ini hancur jadi debu, diterbangkan oleh angin dalam waktu yang lama. Allah hanya mengatakan ijma'i ma fiki minhu, kumpulkan apa yang ada padamu wahai tanah tentang dari orang ini. Tiba-tiba muncul Allah mengatakan, ya ma hamalaka ala ma sana'ta, agak pasabari, apa yang menyebabkan engkau melakukan seperti itu? Lalu kemudian Allah itu mengatakan, khasyatuka ya Rabb, saya takut kepadamu ya Allah. Maka dengan itu faghfarallahu lahu, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Jadi menciptakan dari yang tidak ada Allah mampu, lebih-lebih kalau hanya mengumpulkan tulang belulang, ya kemudian membangkitkannya. Ya, maka akan lahir, ya, dari iman ini semakin kuat keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala Qadir, Maha mampu. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Kemudian membuat orang-orang yang ya melakukan maksiat ini ya akan berhenti dari maksiat yang dia lakukan, karena kematian itu bukan akhir segalanya. Kadapurani ya, ketika kita sudah meninggal, maka kemudian pada waktunya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita. Kemudian beriman adanya hisab dan pembalasan. Ya, kita beriman bahwa akan ada hisab, perhitungan amal. Segala sesuatu yang kita perbuat itu dicatat dan akan dibalas sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ya. Dzalika bima qaddamat aydihim, yang demikian itu sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ya. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a, bahwa manusia itu hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, bahwa ya amal itu tergantung niat, dan setiap orang hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi akan ada hisab dan akan ada pembalasan. Maliki yaumiddin, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menguasai hari pembalasan. Berarti kita kan kata-kata din dari kata dal, ya dan nun itu sesuatu yang memiliki dua sisi aspek. Din, agama yang mengikat hamba dengan Allah Subhanahu, dengan Tuhannya, dengan aturan-aturan. Din. Dain, utang, utang yang mengikat dua belah pihak. Ya, makanya misalnya kama tadinu tudan, sebagaimana engkau berbuat seperti itu engkau akan diperbuat. Ya, jadi pembalasan akan datang hari pembalasan. Buah yang dapat kita ambil dari iman ini, akan ada hari pembalasan, bahwa orang-orang akan merasa, orang yang terzalimi dia akan merasa bahwa masih ada hari pembalasan, dan orang-orang yang berbuat zalim itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya tadi sempat kita bicara di situ, saya mengatakan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala engkau dia sang amating. Ya, itu nikmat yang sangat besar.
ada yang disebut dengan kematian. Kita cerita tadi bagaimana tentang orang-orang yang memiliki Facebook ini, WhatsApp, Instagram, orang-orang yang kaya tapi kan pada akhirnya mati. Orang-orang yang memiliki kekayaan, kekuasaan, coba mendengar dia setengah mati kan? Ya, seperti itulah Allah Subhanahu wa taala mempergantikan hari-hari dunia dengan adanya orang yang mati, orang yang sakit, orang yang sehat, orang yang lahir, dan bumi ini terus berjalan seperti itu. Ya. Orang yang zalim pada akhirnya akan berhenti dia zalim. Apakah dia sadar atau Allah yang hentikan dia dengan kematian? Orang yang kaya, Allah akan pergantikan dia, ya, mungkin dengan menguji dia dengan mengurangi rezeki yang Allah berikan kepadanya, atau kemudian Allah matikan dia. Orang yang miskin akan berhenti dia miskin, apakah dengan Allah mematikan dia atau kemudian Allah memberikan atau meluaskan rezekinya. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang Allah pergantikan di antara manusia. Jadi itu masih ada yang disebut dengan kematian. Misalnya orang yang sudah sakit-sakitan, ya, dia sudah menderita, kemudian anak keturunannya juga sudah tidak tahan melihat penderitaan orang tuanya misalnya, maka pada saat itu kematian sangat diharapkan. Jadi dipamase oleh Allah Subhanahu wa taala ada yang disebut dengan kematian. Jadi itu diantara buahnya beriman bahwa akan ada hari pembalasan, akan ada hisab. Jadi misalnya ya menipu kita, ya, misalnya kita berusaha bekerja sama, tipu kita, ya, orang yang memiliki keimanan tidak perlu tegilollah, di mana mau pergi, tidak bayar di dunia, sampai jumpa di akhirat, ya. Kamu tidak bayar di dunia, kita akan ketemu di akhirat. Allah Subhanahu wa taala, ya, Maha mengetahui, Maha adil. Jadi makanya orang beriman itu narik komageloi tepe nari tujuannya ya masalah, maka dia akan merasakan ketenangan hidup. Mana sebab kurang dapat tentu mana ngifung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya banyak rentetannya itu ketika orang beriman hari kiamat, tentang kematian, tentang pada mahsyar, tentang timbangan, itu banyak rentetannya. Kita di sini hanya mempelajari dan menyebutkan ayat-ayat atau hadis-hadis secara ringkas yang bisa mengembalikan ataukah menumbuhkan keimanan kita secara cepat, ya, dengan mempelajari rukun-rukun iman. Selanjutnya ikoge bateta matape riya surmundri na Allah taala yanar itu beriman adanya surga dan neraka. Beriman adanya surga dan neraka. Ini buah keimanan terhadap surga dan neraka ini tidak main-main, ya, di mana orang-orang yang mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu terus tumbuh harapannya karena ada surga yang Allah janjikan. Dan orang-orang yang melakukan maksiat itu akan berhenti karena ada neraka yang Allah ancamkan. Walaupun setelah itu yang bermaksiat tetap bermaksiat, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Jadi Allah memasukkan seseorang ke dalam surga karena rahmatnya. Nasabana lokima dekerekeng itu tidak akan sampai hitungan-hitungan. Ya, walaupun orang bisa menghitung, tapi dia nulim rekem aneh. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung, kalian tidak mampu meliputi semuanya. Bukan tidak mampu menghitungnya, mampu menghitungnya, ya mereka pengetahuan begini. Tapi untuk meliputi semua itu tidak bisa. Lalu kemudian dengan amal yang sedikit kita mengatakan bahwa Allah wajib saya masuk surga, ya Allah. Tidak, kita masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang masuk neraka itu karena keadilannya Allah. Allah tidak pernah menzalimi, tetapi karena dia sendiri yang berbuat, Allah membalasnya, ya. Jadi alai nama topak koi
banyak dalil, ya, banyak dalil yang menjelaskan tentang surga dan neraka. Di antaranya misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 81 dan 82. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maka ini kita popole gau maja sayyi'ah wa ahatat bihi khati'atuhu, dan betul-betul kesalahan dan maksiatnya itu meliputinya. Ini bahayanya kalau orang penuh dengan maksiat, maka ancamannya akan masuk neraka, kekal di dalamnya. Walladzina amanu na ya wa amilus salihat, dan melakukan amal saleh, ulaika ashabul jannah, mereka ini adalah penghuni surga, khalidina fiha, mereka akan kekal, ya, ashabul jannah hum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalamnya. Ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Bukhari dan Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, siapa yang bersaksi, ya, bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya, semata, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, dan Nabi Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, wal jannatu haqq wan naru haqq, dan dia beriman bahwa, ya, neraka surga itu benar adanya, ya, neraka itu benar adanya, adkhalahul jannah, Allah akan masukkan dia ke dalam surga, ala ma kana alaihi minal amal, sesuai dengan tingkatan amal yang dia pernah lakukan. Kemudian di antara hal yang sangat penting yang berkaitan dengan beriman kepada hari akhir, yaitu beriman tentang adanya fitnah kubur, ya, adanya fitnah kubur. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 27, kata Allah taala, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit, Allah menguatkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang as-tsabit, yang benar, yang kokoh, fil hayatid dunya wa fil akhirah, di akhirat, di dunia dan di akhirat. Termasuk di akhirat menurut berdasarkan penjelasan para ulama tafsir mengatakan, dimaksud di sini adalah bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur, ya, bil qaul as-tsabit. Jadi ada fitnahnya, ada fitnah kubur, ya. Dalam hadis surat Bukhari dan Muslim dari Al-Bara ibn Azib, Rasulullah SAW bersabda, ya, qala al-muslimu idza su'ila fil qabr, ya, seorang muslim mengucapkan ketika ditanya di dalam kuburnya, yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, fadzalika qauluhu, dia bersaksi bahwa tiada Tuhan berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya, maka itulah firman Allah Subhanahu wa taala, yusabbitullahu alladhina amanu, Allah Subhanahu wa taala menguatkan orang-orang yang beriman bil qauli tsabit, dengan perkataan yang benar, fil hayatid dunya wa fil akhirah, di dunia dan di akhirat. Kemudian di dalam kubur juga terdapat siksa dan, ya, nikmat terhadap apa namanya, terdapat siksa dan nikmat sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, ya, radhiyallahu anhu, bahwa seseorang itu ketika, ya, dikubur, maka dia akan mendengarkan suara terompahnya orang-orang meninggalkan kuburan itu, kemudian datang dua malaikat, ya, yang akan menanyainya, akan bertanya tentang Rasulullah SAW, siapa orang ini, apakah kamu kenal? Ya, orang beriman akan mengatakan jawaban yang benar, sedangkan orang yang kafir, munafik, akan mengatakan perkataan yang salah. Ya, saya mendengarkan orang mengucapkan ini dan itu dan seterusnya. Maka orang yang beriman akan mendapatkan kenikmatan, dan orang yang kufur, orang yang munafik akan mendapatkan siksaan di alam kubur sebelum siksaan neraka. Ya, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau di sini mudah,
maka setelahnya lebih mudah, maksudnya dikubur. Kalau di sini sulit, maka setelahnya lebih sulit, ya. Kalau di alam kubur dia sudah tersiksa, disiksa, setelahnya lebih siksa lagi. Ya, inilah beberapa poin penting, ya, bagaimana cara kita beriman dipoge bateta metepe terhadap hari akhirat. Ini penting sekali. Jangan sampai iman yang kita ketahui itu hanya sekedar ucapan. Rukun iman sekian kita ucapkan dan kita hafal, tapi bagaimana caranya, ya, kita tidak ketahui. Pentingnya kita mempelajari. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, ya, lanjutan dari kitab akidah ini. Baik. Allah Ta'ala a'la wa a'la. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Yang viral baru-baru ini ada yang disebut dengan nama roh. Nama roh. Jadi roh ada namanya. Yakko idi ugie narekomelo kipa bahasa ugi biasa sering kita dengar dengan istilah asar rilangi nah. Aseng rilangi, atau biasa disebut dengan aset tonget-tongen nah. Ini bukan hanya sekedar, ya, rasa penasaran untuk mengetahuinya, tapi di balik itu engkau melo napa jaji. Dan itu dijadikan sebagai mantra, baca-baca. Makanya mega tu makutana kada aga setengah-tengah na ye, aga setengah-tengah na waye, aga setengah-tengah na, dan seterusnya. Aga setengah-tengah na doye, aga setengah-tengah na manue. Ya, banyak hal-hal yang seperti ini. Ya, kalau napa jaji, nasabah ya romatu na ubirangi. Ya, misalnya na alpa pesempo dale ni sengi aset tongen-tongen na doye, ya, agak setengah-tengah na doye, kama kadala pa ulle, ya, nasabah na rekongka doi nolle mana meliwi pokangkai. Ini tidak benar. Yang benar itulah haula wala quwwata illa billah, bahwa tidak ada daya dan upayanya manusia itu kecuali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kono puilo Allah ta'ala. Nah, sebab mega tong kadoina denule pukangker ya senge asalamakeun, ya, lino makutopa akhir lebih akhirat. Denule populer ya senge kesehatan. Nolek bajan dia bisa membayar rumah sakit, bisa bayar dokter, neki denule meli ya senge kesehatan. Nole meli obae bisa dia. Tapi dia tidak bisa membeli yang namanya kesehatan, ya. Dia noleh. Jadi tidak benar penamaan itu. Kemudian ya normatu napake muli untuk mengundang, ya, rezekinya. Ya, misalnya di antara mantra yang baca-baca dari kotoma petetobola atau dan seterusnya, mungkin peletakan batu pertama. Kebiasa maka ada ukung aset tunggu-tunggumu tanah, ikung aset tunggu-tunggumu, ya, tauwe, ya, Adam, Nabi Adam kaiko, itu seperti itu. Nah, kemudian itu diawali salam 3 kali dan seterusnya, ya, dan itu tidak ada tuntunannya baik dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mah Bismillah, mulai dengan bismillah. Satu melo magere manu nakutanas mah kada aga setengah-tengah na manu aga setengah-tengah na kudu maka ada kurke sebab ke jobi manu kurke
Ya kedobi maka dia manu dia tidak datang. Ya, angkat maka dah ya ini agak lucu ya, mandong nasabah taina nasangi tai mandong dia kada dan seterusnya. Itu agak lucu jadi. Untuk apa yang seperti ini? Kami lawan apa janji ya baca-baca. Ya misalnya narko matar doyin ketupa bacana. Ni sepa setunget-tunget na doyin apa lo na taruh doyin. Ya diantaranya misalnya ya arah kursi ya asen tunget-tungetmu ya setunget-tungetna ya doye alifuna alifu ini alif banyak digunakan mereka apa janji baca-baca. Apalagi berisi teluna alif a i u. Itu banyak digunakan mantra dan itu di atas namakan dengan tasawuf bugis, tapi itu adalah aliran batiniyah ya, kebatinan, ilmu-ilmu kebatinan. Maka ada alifuna Allah ya taroko ya onromu di onrom marade kemudian muoli manangi ya kanemu megai jadi mengobi rodoye, tapi ini sepa setengah-tengah ya, ini banyak dipelajari ya, penting untuk kita mengingatkan saudara-saudara kita terutama di ugiye selama mega paki ye pakai ya dia pernah aku tenangi maka dan nabinna waye nabinna nu dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan ya tentu pemahaman yang seperti ini itu tidak benar, terutama mantra-mantra ini ya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah ya, maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna ruqa wat tamaima wat tiwala syirkun, maka dia itu baca-baca mantra-mantra tamaim jima-jima ya itu syirik, itu kesyirikan ya. Bahkan di hadis yang lain maka Nabi man ta'allaka tamimatan faqad asyraka, ni gini kita magatu jima-jima maka dia sudah melakukan ya kesyirikan. Dalam hadis yang lain mengatakan man ta'allaka syai'an wukila ilai, siapa yang menggantungkan sesuatu kepada sesuatu maka dia urusannya diwakilkan ke situ, dan itu sangat rapuh. Misalnya dia mewakilkan urusannya kepada benda-benda dan benda itu tidak bisa mendatangkan manfaat, begitu pula menghindarkan dari mudarat. Fatawakkalu 'ala Allah, maka bertawakkallah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dengan sifatnya yang maha sempurna dan Allah yang maha mengetahui, maha sanggup atas segala sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala ya yang akan mengatur dan mengurusi hidup kita sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Insyaallah mudah-mudahan di kesempatan selanjutnya keseki wedding rampai hal-hal yang meloe ya dipakanasa ritujunna dalilena atau ritujunna pahanna sariko mengingkaki si mata si peringerang di ya seuna agama nafung Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan selalu mengedepankan hadis dalil dari Al-Quran, maka itu hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.